Saya mulai dari data ya. Data survei kita di Juni juga menunjukkan bahwa ada 5 rapor biru Pak Prabowo dan ada 2 rapor merah. Ya. 2 rapor merah itu adalah terkait soal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan yang kedua adalah soal lapangan kerja. Tapi ini bukan soal teknis di kementeriannya Bang Noel, ya, karena tenaga kerja ini menyangkut semua kebijakan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu, maka sebetulnya karena apa? Salah satu narasi besar yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah beberapa program-program prioritas. Ya. Ini memang kemudian menjadi PR. Apakah kemudian menteri-menteri yang terkait dengan program-program prioritas tersebut telah memiliki kompetensi dan kemampuan eksekusi yang cepat terhadap semua program-program itu. Sehingga memang ada kebutuhan teknis di situ. Yang kedua adalah kalau kita bicara reshuffle sebagai instrumen untuk tadi saya melihat bahwa apakah merawat atau memperluas koalisi, maka disinilah kemudian kita melihat bahwa ada kebutuhan reshuffle. Ya. Memang kalau secara politik saat ini Pak Prabowo tidak butuh stabilitas lagi ya, karena 81% koalisi di parlemen sudah sangat powerful ya. Artinya tanpa 110 dari partainya Mas Seno pun sudah stabil sebetulnya. Tapi kadangkala memang di internal yang tadi disampaikan oleh Bang Ray, saya setuju bahwa kadang mengubah reshuffle kabinet itu bukan hanya soal mengganti orang, tapi di balik itu adalah bagaimana kemudian mengatur ulang peta koalisi. Ya. Jadi mengatur ulang peta koalisi adalah kalau kemudian ya tadi ya soal landscape PDIP, misalnya PDIP dengan partai pemenang pemilu sangat besar di parlemen masuk ke dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, artinya bahwa ini kan peta baru. Ya. Satu sisi bisa mengimbangi kekuatan yang saat ini ada di dalam pemerintahan Prabowo, di sisi lain ini menjadi kawan politik baru bagi Pak Prabowo. Atau bisa menggoyahkan siapapun yang di dalam. Iya, artinya begini ya, saya melihat bahwa ada keinginan Pak Prabowo, atau ini dibalik itu ya, tanpa kita by design, tapi secara politik orang bisa menduga bahwa ketika kemudian lapangan politik bisa diciptakan, di mana semua kubu bisa masuk ke dalam, sehingga Pak Prabowo secara politik mampu melakukan komunikasi atau mampu mempunyai alternatif untuk secara politik ke depan, maka sebetulnya aspek itu punya relevansinya dengan PDIP. Ya. Ketika PDIP masuk, memang ini membuat satu peta politik yang baru di internal sesuai dengan kebutuhan.